warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal mengenai refleksi atau pencerminan. Langsung saja ya, soal yang pertama. Refleksi atau pencerminan adalah, nah dari A sampai D kita baca. Yang A, perpindahan posisi suatu objek secara geometri dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Dan yang B, perpindahan posisi suatu objek secara geometri pada jarak dan arah yang sama. Yang C, perpindahan posisi suatu objek secara geometri pada sudut dan arah yang sama. Yang D, perpindahan posisi suatu objek secara geometri menggunakan titik pusat dan faktor skala. Nah, dari A sampai D yang ada petunjuk pencerminan adalah yang A. Ada clue-nya atau petunjuknya itu bayangan cermin. Jadi jawaban yang betul adalah A. Oke, kita lanjut yang kedua. Berikut ini merupakan contoh refleksi terhadap suatu garis kecuali. Nah, ini garisnya yang A ya. Kemudian ini objek, nih bayangannya. Nah, ini adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayang ke cermin. Ini benar. Yang B juga betul, yang C juga betul. Nah, yang kecuali adalah yang D. Nah, ini bukan refleksi tapi translasi ya, semacam translasi. Kita lanjut. Nomor 3, huruf berikut ini memiliki bentuk awal yang sama dengan hasil bayangan pencerminannya kecuali A nanti dibayangkan seperti ini, V seperti ini. Kalau N berarti dia bukan. Nah, berarti dia begini ya. Nah, ya, kalau M juga begini. Berarti jawabannya yang kecuali adalah B. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 4, jika titik koordinat A negatif 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik koordinat bayangannya adalah. Ingat, kalau refleksi terhadap sumbu X berarti refleksi terhadap sumbu X. Kalau A-nya X, Y, maka A aksennya adalah, ya, yang berubah adalah tanda Y-nya, X negatif Y. Berarti kalau A-nya negatif 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah negatif 2, negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Nomor 5. Diketahui titik koordinat P, A, B yang direfleksikan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan titik koordinat bayangan P aksen negatif 3,5. Nilai A tambah B adalah. Oke, kalau ada titik P, E, Y refleksikan terhadap titik 0,0, maka P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Nah, diketahui P aksennya adalah negatif 3,5. Berarti titik asalnya yaitu positif 3, negatif 5. Nah, kalau begitu nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 5. Jadi A tambah B yaitu 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 2. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 6. Segitiga KLN direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan segitiga K aksen, L aksen, M aksen dengan titik koordinat bayangan K aksen negatif 1,1, L aksen negatif 1,4 dan M aksen 6,4. Titik koordinat KLM yang tepat adalah, kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, ada titik X, Y, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, sekarang ada titik K aksennya negatif 1,1.
berarti K-nya titik asalnya tinggal kita ganti posisi 1, negatif 1. Kalau L aksennya itu negatif 1,4, berarti L-nya adalah 4, min 1 atau negatif 1. Kalau M aksennya adalah 6,4, berarti M-nya adalah 4,6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7, segmen garis AB seperti terlihat pada gambar direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, lalu direfleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Hasil akhir bayangan dari refleksi titik A yang tepat adalah, oke, kalau ada titik A, X, Y, ini nomor 7 ya, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka A aksennya 2K dikurang X, titik Y. Nah, sekarang titik A itu diketahui adalah 3,0. Jadi A-nya itu adalah 3,0. Jadi kita ganti di sini 3,0. Nah, direfleksikan dengan X sama dengan 2, berarti K-nya 2. Jadi A aksennya 2 kali 2 dikurang 3, Y-nya itu 0. Berarti A aksennya berapa? 2 kali 2 4, 4 kurang 3 adalah 1, berarti 1,0. Kemudian direfleksikan lagi A aksen ini, yaitu 1,0 terhadap Y sama dengan min 3. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu, ini bayangan kedua ya, X, 2 H dikurang Y. H-nya adalah min 3. Berarti A aksennya X-nya tetap, berarti X-nya tetap yaitu 1,2 kali negatif 3 dikurang 0. Berarti A aksennya adalah 1,2 kali negatif 3 adalah min 6, min 6 kurang 0 adalah min 6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, paham? Sekarang kita lanjut nomor 8. Gambar berikut ini merupakan represi bangun datar terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau garis Y sama dengan negatif X itu bentuknya, ya, bentuknya seperti ini, lurus ya. Ini Y sama dengan negatif X. Mana yang bisa kita pilih di antara A dan D? Mana yang paling tepat? Kita lihat bangun datarnya. Ini bangun datarnya tidak sama antara objek dengan bayangan. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Kalau B ini kan garisnya X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Ini juga ya, X sama dengan Y, Y sama dengan negatif sama dengan X. Nah, ini garisnya Y sama dengan min X. Kalau ini garisnya Y sama dengan min X. Kemudian kita lihat bangunnya, mana yang paling tepat. Bangun dan objek itu sama. Kalau A tidak sama. Nah, D yang paling tepat. Paham? Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Gambar hasil refleksi trapesium berwarna biru terhadap sumbu X. Nah, kalau A, ya kita lihat satu-satu. Yang B ini bukan pencerminan ya, ini juga bukan. Ini terhadap sumbu Y. Berarti yang paling tepat siapa? Yang A. Terakhir nomor 10. Bayangan titik negatif 2,5 apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 adalah, oke, tinggal kita masukkan ke rumus. X sama dengan 4, berarti P aksennya yaitu 2 kali 4 dikurang negatif 2,5. 2 kali 4 8, 8 ditambah 2,5.
Jadi jawabannya berapa? 10,5. Jadi jawabannya A. Paham anak-anak? Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.